Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kakak harap semoga adik-adik semuanya baik dan sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Kakak harap kita belajar pada pagi hari ini kita belajar dengan semangat ya. Baik, tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Ya, Hari Pahlawan diperingati itu pada tanggal 10 November 1945. Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Mari kita bahas. Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab dengan Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara NICA atau NICA. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer yang pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa saja sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Bung Tomo? Kita bisa meniru Bung Tomo dari membangkitkan semangat rakyat melawan Belanda. Jadi Bung Tomo itu sangat semangat untuk membela Indonesia. Apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Beliau mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tindakan tersebut mencerminkan sila ketiga Pancasila. Apa yang bisa kita contoh dari Bung Tomo? Ya, kita bisa contoh dari Bung Tomo yaitu semangat untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Baik, tugas kalian pada pagi hari ini yaitu menceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kakak harap adik-adik masih dalam keadaan tetap sehat dan semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 5. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Bagaimana sih perjuangan Sultan Iskandar Muda? Baik, Sultan Iskandar Muda. Mari kita akan membahas tentang bagaimana sih perjuangan Sultan Iskandar Muda itu. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang dimulai pada tahun 1607 sampai 1636, kejayaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda
mengkuat perkasa alam. Kekuasaan Aceh sampai mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak. Ketika Iskandar Muda mulai berkuasa pada 1607, ia segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang menyebabkan ia mendapatkan kontrol yang efektif di daerah barat laut Indonesia. Pelayaran penaklukannya dilancarkan sampai jauh ke Penang di pantai timur Semenanjung Melayu, dan pedagang asing dipaksa untuk tunduk kepadanya. Kerajaannya kaya raya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Sultan Iskandar Muda manusia yang seluruh hidupnya diserahkan mutlak bagi negara dan kebesaran bangsa, yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Jadi Sultan Iskandar Muda ini sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana seluruh pelosok Aceh dan rakyat menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Baik, kita akan mengulas atau merangkum dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Sultan Iskandar Muda, yaitu perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda, yaitu berani melawan penjajah, membangun militer yang kuat. Yang ketiga yaitu Aceh mencapai kejayaan. Lalu sikap apa yang bisa diteladani dari Sultan Iskandar Muda ini, yaitu cinta tanah air, pantang menyerah, kerja keras, anti penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kakak harap adik-adik selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 6. Banyak sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa saja mereka? Ayo kita cari tahu. Setiap orang bisa menjadi pahlawan, asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungannya. Apakah sikap yang dimiliki sosok di bawah ini mencerminkan sikap kepahlawanan? Seperti halnya kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun ini yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, setiap tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duhai Jahairi, menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih. Terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu, ketekunannya pula sang kakek ini rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Juhairi bukanlah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan supaya sederhana,
Hanya dengan upaya sederhananya itu, Zuhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Kakek Zuhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Zuhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ke-5, antara lain membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan hidupnya. Kamu juga dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Contohnya yaitu melakukan penghijauan di sekitar rumah, membuang sampah pada sekitarnya, membuang sampah pada tempatnya, membantu korban bencana alam. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita tidak ada tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka terjadi kesenjangan sosial. Membantu orang-orang di sekitar kita mengalami kecelakaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila ke-5. Kamu telah belajar cara-cara mengenai cedera akibat luka, luka memar, dan luka melepuh. Sekarang kamu akan mencoba melakukan simulasi secara berkelompok tentang cara-cara memberi pertolongan kepada orang-orang yang mengalami cedera tersebut. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Tahap mengobati luka memar. Kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka, kompres dengan air hingga air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Cedera luka. Luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksenambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemudian dapat mengalami infeksi. Ya, demikian video dari kakak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.